Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi, ketemu lagi di episode kali ini. Kita akan bahas masalah MTQ Kabupaten Bengkalis yang akan berlangsung di Kecamatan Batin Selapan. Alhamdulillah narasumber kita yang kompeten sudah hadir untuk menjelaskan bagaimana persiapan untuk menyambut kegiatan tersebut. Hari ini kita udah kedatangan nih. Assalamualaikum Pak Sekcam, Bang Rudi. Udah hadir nih, ini Pak Sekcam andalan kita nih. Ini Bang Kadis kalau kita nyambut. Gimana Pak Sekcam menyambut MTQ Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan di Kecamatan Batin Selapan? Persiapan kita hingga hari ini -3, -4. Gimana persiapan kita Pak Sekcam? Untuk diketahui terlebih dahulu, untuk MTQ kali ini masih dalam suasana COVID, Ya. tetap temanya adalah indoor. Artinya kita laksanakan di luar menggunakan tenda tapi tertutup gitu. Tertutup seperti tenda-tenda pesta itu. Iya. Jadi tertutup. Jadi hanya orang dalam saja yang bisa menyaksikan, sehingga tidak mengundang orang luar untuk berkumpul atau berkerumun di sekitaran arena MTQ nantinya, seperti itu. Nah, untuk persiapan sendiri sampai saat ini kita sudah hampir jalan semua. Artinya untuk pemondokan itu sudah clear, hampir 11 kecamatan itu sudah ada pemondokan masing-masing. Untuk putra dan putrinya. Kemudian tenda sound system juga dalam proses pemasangan. Kemudian undangan juga sedang berjalan. Yang diundang itu dengan kapasitas 400, namun nanti tempat duduknya kita jarak-jarakan. Dan kemudian untuk baleho dan lapangan itu juga sudah kita siapkan, nanti mungkin dijelaskan oleh pihak UPT PU, Pak Rudi akan menjelaskan. Sebelum kita ke pihak PU, Bang Rudi di sini, nanti undangan yang 400 tuh Pak Sekjam, itu untuk umum atau hanya yang terlibat dalam event itu saja? Yang terlibat saja. Kita ada 11 kecamatan. Nanti undangan tentu yang hadir adalah Forkompimda, Bupati dan jajaran, kemudian camat 11 kecamatan, kemudian kapilah yang bertanding. Nanti ada beberapa, mungkin 5 orang saja untuk sementara, atau masih 5 orang yang akan ikut pembukaan. Di setiap kecamatan. Nah, itu nanti kita sampai saat ini masih menghitung itu jumlahnya 400 kurang lebih. Nah, untuk sementara seperti itu. Nah, tadi udah dijelasin Pak Sekcam, kondisinya sekarang udah 60% menuju hari H. Ada tentu OPD dan UPT juga akan mensupport semua acara. Kita kedatangan juga Bang Rudi untuk menjelaskan. Sejauh ini Bang, pihak PU apa nih sumbangsi atau supportnya yang akan atau yang telah dilakukan untuk mensukseskan MTQ yang akan berlangsung berapa hari lagi? Baik, terima kasih Om Bambang udah diberi kesempatan ini untuk datang ke Republik Literasi. Siap, makasih Bang. Ini ada Pak Sekcam, Pak Zamariko Dakanahai. Terima kasih Pak. Jadi dapat saya jelaskan di sini, kami diinstruksikan oleh Kepala Dinas bahwa Kecamatan Batin Selapan ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Bengkalis. Nah, pada awalnya kami mendapatkan informasi itu indoor tapi di Hotel Surya Pak Sekcam. Awalnya. Nah, setelah ada perbincangan mungkin dari panitia inti, baik itu Pak Sekcam, Pak Camat atau yang lain, itu dibuatkan di halaman kantor Camat Batin Selapan. Nah, melihat kondisi yang ada itu ya kecamatan baru lah ya Om. Bangunan baru lagi. Bangunan baru ya kan. Wajah baru tapi stok lama gitu. Jadi Pak Sekcam kita berkontribusi. Kita bantu untuk menyelesaikan khusus di halaman kantor Camat Batin Selapan. Nah, di situ kita turunkan alat, kemudian kita bantu untuk pengerasan. Hanya bersifat sementara karena ada event acara yang
sangat besar. Iya. Nah, di situ kami bantu sekitar 7 tronton Berupa apa tuh, Bang? truk engkel. Hmm. Jadi kita bantu base Oke. berdasarkan instruksi dari kepala dinas. Hmm. Jadi tetap kami berkoordinasi dengan Pak Sekcam selaku pemilik wilayah. Iya. Nah, kondisi saat ini karena mungkin musim hujan, Benar. ya kadang kering, kadang basah ya. Sekarang masih belum final, Ya, tapi kita usahakan dalam waktu dekat sebelum hari H, insya Allah sudah bisa dipakai, bisa digunakan. Gitu. Jadi mungkin itu Iya. yang dari dinas yang bisa kami bantu. Kemudian apa-apa hal yang menjadi kebutuhan menyangkut itu lapangan, kami siap. Dari dinas PU siap membantu. Berarti Bang, prosesnya OPD ataupun UPTD yang disiapkan juga Pak Sekjam ya, bukan pada saat persiapan saja, tapi pada nanti saat berlangsung juga standby. Ya. Apa-apa aja yang kurang, kita jangan berharap misalnya hujan lebat, jangan ya kan, karena pun kondisi kayak itu sekarang. Itu akan standby semua tuh anggotanya, Bang. Iya, standby. Jadi Pak Sekcam instruksikan ke kami dan beberapa UPT, bukan kami saja. Iya, iya. Jadi beberapa UPT diperintahkan untuk bekerja sama. Apa yang menjadi kebutuhan di acara tersebut. Iya. Nah, kami mungkin Pak Sekcam minta bantu tolong pemasangan baleho atau banner. Iya. Nah, itu kita bantu. Kita bantu selagi kita bisa, kita bantu. Iya. Nah, jadi mungkin kalau lebih detailnya tentu Iya, Sekcam yang bisa menjelaskan gitu. Iya. Ada beberapa UPT teknis memang yang kita ajak untuk bekerjasama terkait dengan pelaksanaan MTQ ini. Iya. Pertama yaitu PT workshop atau PTD PU. PU dalam hal ini tentu sangat banyak membantu. Pertama dalam meratakan lapangan itu di base, kemudian digiling sama alat berat. Ya, siap. Sehingga tenda kita baru bisa dipasang. Iya. Dan kemudian ada juga dinas Perkim dalam hal penerangan. Ya, itu kemarin juga sudah kita panggil duduk bersama bagaimana supaya penerangan di malam hari itu tidak yang sesuai dibutuhkan lah. Iya. Ada di setiap titik itu penerangan lampu tembak dan lain sebagainya. Dan itu mereka bertanggung jawab. Kemudian UPT DLH terkait dengan tentu namanya sudah acara itu pasti banyak sampah berserakat. Mereka akan segera sudah pelaksanaan pembukaan atau penutupan, mereka langsung mengutip sampah-sampah berserakan tersebut. Kemudian UPT Dinas Perhubungan juga dalam hal menertibkan ataupun mengatur lalu lintas, itu juga kita libatkan. Dan UPT-UPT lain yang juga secara langsung atau tidak langsung berkontribusi juga kami ajak ikut rapat bersama seperti itu. Sejauh ini berlangsung dan sudah 60% nih Pak Sekcam. Ya. Berarti tidak ada kendala berarti ya untuk menuju hari H ya? Kendalanya mungkin seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, cuaca saja mungkin. Kendalanya dari alam. Kalau seandainya hujan mungkin turun terus menerus. Nah karena situasi geografis dari tanah kita itu kan baru saja diratakan, itu tanah kuning itu yang tanah kuning tanah liat itu. Tanah liat. Ketika kena air itu susah untuk dilalui. Itu karena ini itu saja mungkin. Nah mudah-mudahan berkat kerjasama kita semua, tentu ya doa juga mudah-mudahan tidak hujan selama pelaksanaan. Dan tentu apabila hari hujan terjadi ya mau tak mau kita harus kerja keras lagi nih Pak PU. Seluruh terkait kita mau turun ke lapangan bagaimana supaya membuang airnya atau supaya lancar lah perairan di situ. Kayaknya udah mulai berubah nih suara Pak Sekcam ya. Iya. Semuanya sebelum event. Ini kayaknya kurang istirahat ya. Ini udah lumayan keluar. Kemarin serak-serak, terus ini udah lumayan keluar. Kemarin memang mau bicara pun sesak nafas saya. Memang ini udah lumayan lancar. Pak Sekcam, koordinasi setiap utusan nanti, setiap kecamatan pastinya ya. Itu nanti langsung ke kita Batin Solapan atau ada panitia lagi atau gimana teknisnya? Untuk
kapilah itu ada panitia sendiri. Itu LPTK kabupaten dan LPTK kecamatan nanti yang berkoordinasi terkait pertandingan cabang dan lain sebagainya. Nah, kita selaku tuan rumah adalah yang mengutus, artinya kelengkapannya itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan kecamatannya masing-masing. Berarti sudah terpetakan ya, ini rumahnya, ini konsumsinya misalnya ada, ini transportasinya udah sampai itu udah di sampai segitu Pak Sekda? Untuk ini terkait biaya ya. Kalau biaya itu ditanggung oleh kecamatan masing-masing. Nah, cuman kita sebagai tuan rumah memfasilitasi. Ada beberapa rumah yang berdekatan dengan venue pertandingan. Nah, ini kita carikan yang beberapa rumah. Artinya rumah yang baik itu yang sedang ditempati ataupun yang kosong, artinya bisa ditempati oleh kapilah-kapilah kita. Nah, nanti kita dokumentasikan, kemudian kita ekspos kepada seluruh camat seperti yang dilakukan rapat pada waktu beberapa hari yang lalu. Itu kita ekspos para camat, para peserta itu melihat secara langsung. Disinilah pemondokan bagi kapilah-kapilah kita. Bagi yang setuju langsung kami dari kecamatan Bengkalis namanya, yang rumahnya itu ya, yang putranya sini, yang putrinya sebelahnya seperti itu. Nah, kita pisahkan, tetap putra dan putri kita pisahkan. Nah, tetapi tetap kita upayakan berdekatan agar panitia dari kecamatan masing-masing mudah mengkoordinir peserta-peserta kapilah. Sejauh ini berjalan lancar ya Pak? Sudah di booking. Udah di booking. Artinya kecamatan Lupat itu di Jalan Karet berdampingan dengan kecamatan Bengkalis. Nah, kalau kecamatan Mandau di Jalan Siak, karena di sana mereka lebih dekat. Di situ ada kebetulan pegawai kantor camatnya berdekatan di sana, jadi lebih mudah mengkoordinir kapilah-kapilah seperti itu. Dan kecamatan lain menyebar di beberapa daerah, beberapa jalan. Suasana menjelang MTQ ini kan beda berapa tahun yang lalu. Kita COVID. Ada nggak yang dipangkas atau yang tidak dilombakan lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun mengacu pada aturan yang berlaku? Ada nggak Pak Sekda? Ada Pak Bambang. Seperti biasa memang ada 7 cabang perlombaan di setiap tahunnya yang dilombakan. Nah, tahun ini untuk cabang tilawah, kategori golongan tartil dan anak-anak itu tidak diperlombakan karena sudah kesepakatan bersama atau aturan bersama yang sudah diterbitkan oleh LPTK Kabupaten. Karena peserta ataupun ofisial itu diwajibkan vaksin. Jadi setiap peserta itu bagi yang dijadikan utusan dari kecamatan Arab melampirkan sertifikat vaksin. Nah, untuk anak-anak kan belum boleh vaksin di bawah 12 tahun. Nah, sehingga tidak diperlombakan karena tidak mempunyai sertifikat tersebut. Dan kemudian ini juga seperti biasa, kita tahu yang namanya anak-anak kalau perusahaan yang diperlombakan itu pasti didampingi sama orang tuanya. Nah, itu sehingga bagaimana instruksi terkait COVID ini untuk menghindari kerumunan ini agak akan susah kita laksanakan apabila anak-anak diperlombakan. Sehingga 2 perlombaan ini, 2 cabang, 2 golongan ini dihilangkan. Jadi bisa kita tegaskan di sini Pak Sekda, Bang Rudi, peserta dari utusan setiap kecamatan wajib vaksin ya? Wajib vaksin. Nggak ada nilai tawar di situ? Tidak ada nilai tawar. Maupun ofisial. Wajib vaksin. Wajib vaksin. Menghindari keramaian. Biasanya kan sebelum pergelaran MTQ atau pertandingan MTQ ada pawai. Ya. Itu setiap kecamatan ngutus nih rombongan untuk memperlihatkan keberagaman di suatu kecamatan, menampilkan hal-hal yang kita anggap lebih ataupun yang akan mempertunjukkan ke masyarakat. Berhubung COVID, apakah ada nanti semacam pawai ataupun apa namanya itu akan dilaksanakan nggak itu Pak Sekda? Untuk pawai ditiadakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kegiatan MTQ kita ini adalah indoor sifatnya, tidak terbuka. Nah, yang hadir itu tertentu, yang tentunya yang masuk nanti di acara pembukaan ini membawa undangan, tidak untuk umum. Nah, nanti tentu di dalam pelaksanaan ini kita ada gugus tugas
yang hadir, Ya. tentu ini juga harus kita hargai dan kita patuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pak Sekcam, pawai nggak ada, yang datang juga dibatasi dengan undangan. Ya. Setelah pembukaan, misalnya masyarakat nih pengen lihat, itu boleh atau tetap mengikuti aturan yang ada? Tidak boleh. Itu bisa kita share ke masyarakat nggak? Oh gitu, baik. Untuk bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan gitu Pak Iya, Bang ya. iya. Kita dari panitia kabupaten dan lokal itu akan menyediakan atau siaran langsung. Oh, live streaming gitu ya? Streaming Oke, betul. oke, oke. Jadi di 3 tempat, kita kan 3 venue nanti di Pak Bambang. Untuk Astaka induknya itu di kantor camat, kemudian di Masjid Al Mukmin di Jalan Karet, dan kemudian di SMK 3. Nah, 3 tempat ini nanti kita sebar. Dan kemudian proses pertandingan juga tidak sekaligus. Jadi peserta kapilah maupun ofisial itu tidak datang sekaligus. Akan didatang 3 tahap. Karena pertandingan juga 3 tahap, dibagi 3. Nah, sehingga nanti proses di lapangan nanti pelaksanaan itu di saat pembukaan yang datang adalah yang ikut bertanding di tahap pertama. Nah, pertama selesai, langsung dibagi piala, pulang, datang tahap kedua. Tahap 2 selesai, pulang bagi piala, datang tahap 3. Nah, tahap 3 selesai, pas pembagian piala, hadiah, langsung penutupan seperti itu. Salah satu mengurangi Kita bagi keramaian, kita pecah lah tadi KBR tadi seperti itu. Berarti bisa kita share juga ke masyarakat, peserta yang datang atau utusan dari setiap kecamatan yang nanti ke Batuan Serapan itu mengikuti tahapan tadi ya Pak? Betul Pak. Nggak kayak sebelum-sebelumnya datang sekaligus rame ya kan? Betul. Dan itu sudah terkonfirmasi ya semuanya Pak? Sudah Pak. Ini sudah diatur dan sudah dibuat jadwal malam oleh panitia kabupaten. Ini sudah technical meeting juga sudah, tinggal nanti pelaksanaannya saja Pak. Sebelum kita minta statement ataupun closing statementnya dari Pak Sekcam, kita nanya lagi nih ke UPT PU. Bang, dengan kondisi kayak gini, terus medan yang ada di Kecamatan Batuan Serapan, selain base, apalagi Bang yang akan kita ini supaya juga curah hujan yang tinggi ini bisa mengatasi lah paling tidaknya. Iya. Jadi nanti ini kan kondisinya curah hujannya sangat tinggi. Iya. Jadi sekarang belum bisa untuk kita berbenah. Nah, mungkin 1-2 hari ini, kalau memang nanti insya Allah panas, nanti kita buatkan drainase, kita turunkan eskavator. Nah, jadi tadi Pak Sekcam sudah manggil saya dan membuat surat untuk peminjaman eskavator. Jadi kita bikinkan drainasenya untuk aliran air. Jadi tidak lagi ke tempat Astaka, tenda yang akan di pembukaan. Iya. Ya, insya Allah kita siapkan lah. Iya. 1-2 hari ini insya Allah sudah siap. Karena kan kita nggak bisa ini nalam ya Bang ya. Iya. Tapi kalau sudah usaha maksimal, tahu-tahu ya masih kayak gitu juga ya, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Betul. Tapi kan pihak panitia, OPD, UPT itu udah bekerja maksimal. Sampai Pak Sekcamnya juga ini matanya udah merah. Kurang tidur merah. Luar biasa untuk persiapan. Malam ini saya penutupan TC kecamatan. Wah, Jadi sambil mempersiapkan MTQ kabupaten, kita juga mau mempersiapkan nih. Mempersiapkan dari kecamatan kita untuk ini. Nah, malam ini penutupannya. Iya. Pak Sekcam, Bang Rudi, sebelum ini closing statement dari Pak Sekcam, apa nih yang mau disampaikan ke masyarakat? Baik. Agar tayangan kita juga ini dapat informasi ke masyarakat. Oh, seperti ini MTQ dengan kondisi Covid seperti ini. Silakan Pak Sekcam mau disampaikan ke masyarakat. Silakan. Baik, kaum mulia, para muda dimanapun berada, saya selaku Sekcam dari Kecamatan Batuan Serapan. Mari kita sukseskan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan di Kecamatan Batuan Serapan. Tentunya dengan situasi
COVID saat ini mungkin kita hanya bisa melalui menyaksikan di media-media sosial ataupun siaran-siaran yang sudah ditunjukkan nantinya. Tetapi tentu dengan ketentuan ataupun kondisi yang ada, kita tetap harus menjaga kondisi dan terhindar dari wabah-wabah yang kita inginkan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak Sekcam, Bang Rudi. Terima kasih. Walaupun terkesan singkat, tapi masyarakat bisa mendapat informasi yang pasti dari pihak panitianya langsung. Ya. Dan Pak Sekcam selaku tuan rumah. Oke, mungkin obrolan kita untuk masalah MTQ ini sampai di sini. Kita akan cari waktu lain untuk ngobrolan yang lain. Ya. Jangan kapok ya Pak Sekcam, Bang Rudi. Siap, terima kasih Oke. Bapak Mang. Oke sahabat Republik Literasi, obrolan singkat kita mengenai persiapan MTQ Kabupaten Bengkalis sedikit banyaknya sudah tergambarkan kepada sahabat Republik Literasi. Ini semua ada pembatasan karena masih berlangsungnya adanya COVID. Jadi pemerintah juga akan mempersiapkan secara matang bagaimana pertandingan ini tetap berlangsung dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak dilibatkan.